ready for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, kelompok 4 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional 2 dari dosen pengampu Bapak Jaka Anggara SEME. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam proses penyelesaian video ini. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Irnawanti NIM A1A 021018, yang kedua Anis Komariah NIM A1A 021003, yang ketiga Linda Oktaviani NIM A1A 021024, kemudian yang keempat yaitu Abdullah Harun Kemal NIM A1A 021044, dan yang terakhir yaitu Sekar Mirah Maulidiyah NIM A1A 021036. Nah, yang pertama yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan kurs itu. Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar atau exchange rate. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Nah, ketika kamu menerima uang asing dari wisatawan, berarti ibaratnya nih, kamu itu harus membeli uang asing tersebut. Saat kejadian seperti ini, kamu bisa gunakan kurs beli. Tetapi ketika kamu mengeluarkan uang asing dari bank, ibaratnya nih, berarti kamu menjual uang asing itu. Nah, kalau kejadian seperti ini, kamu gunakan kurs jual ya. Kemudian, apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli mata uang asing. Kegiatan penawaran dan permintaan falas umumnya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan pihak bank. Selain itu, pertukaran falas juga dapat dilakukan melalui tempat penukaran uang asing atau yang disebut dengan money changer. A few moments later. Karena banyak pihak yang nuker mata uangnya ke dolar, tak terkecuali di Indonesia nih, maka permintaan dolar meningkat dong, sesuai hukum demand dan supply. Akibatnya, mata uang dolar tuh naik atau menguat. Pemirsa, bagaimana perdagangan saham, indeks harga saham gabungan dan rupiah hari ini? Saya akan ajak Anda untuk melihatnya langsung dari papan Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, inilah indeks harga saham gabungan yang sepanjang hari ini berada di teritori positif, didukung oleh kenaikan sektor transportasi, industri, energi, dan infrastruktur. Dapat dilihat dari sebuah contoh kasus yaitu dampak COVID-19 terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan. Kurs sangat tergantung pada permintaan dan penawaran valuta asing di pasar, yang berarti kurs valuta asing itu sangat fluktuatif. Saat nilai tukar bergerak sangat fluktuatif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya isu atau sentimen pasar. Biasanya nilai tukar suatu mata uang akan bergerak sangat cepat melampaui kondisi fundamentalnya. Biasanya hal ini berlangsung tidak perlu waktu lama, bergantung kepada kondisi pasar falas domestik dan meredanya faktor spekulasi. Dengan berjalannya waktu, secara normal nilai tukar yang berfluktuasi melebihi kondisi fundamentalnya akan kembali kepada kondisi keseimbangan fundamentalnya setelah mekanisme penyesuaian terjadi.
Fluktuasi tajam nilai tukar dan gejolak harga indeks saham tidak hanya semata-mata disebabkan oleh terjadinya krisis moneter saja, tetapi dapat disebabkan oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi, seperti halnya pandemi COVID-19 yang melanda secara serempak di berbagai daerah. Bahkan, wabah COVID-19 mulai menjangkiti Wuhan yang diperkirakan semenjak pertengahan September 2019. Penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi nasional. Lonjakan jumlah penderita yang sangat cepat dalam waktu singkat menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Kepanikan tersebut berdampak pada melambatnya roda perputaran ekonomi yang akan memicu timbulnya krisis ekonomi. Sudah menjadi gejala alami bahwa dalam kondisi krisis, para investor global akan lebih tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset yang aman dan menghindari aset beresiko, seperti memegang mata uang yang rentan terhadap fluktuasi, salah satunya mata uang rupiah, dan aset-aset seperti saham. Kondisi ini tentunya akan mendorong mata uang negara-negara sedang berkembang menjadi terdepresiasi terhadap mata uang kuat dari negara maju seperti US dollar, dan juga berdampaknya kepada turunnya harga-harga saham negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam hal ini, maka penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam stabilisasi ekonomi dalam meredam kepanikan dengan mengendalikan kepada penyebab kepanikan di masyarakat. Sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut, modal persamaan yang dibangun cukup baik. Hal ini terlihat dari uji F dengan tingkat keyakinan 95%, nilai F kurang dari 0,5, mengandung makna bahwa variabel COVID-19 berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Meskipun nilai R tidak terlalu tinggi atau sebesar 0,5, namun dapat dimaknai bahwa dampak COVID-19 terhadap fluktuasi kurs cukup signifikan, sebagaimana tersirat dalam koefisien variabel COVID-19. Dari hasil analisis, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kasus COVID-19 berdampak kepada semakin tingginya rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 US dollar. Hal ini berarti semakin tinggi kasus COVID-19, maka nilai rupiah semakin terdepresiasi terhadap US dollar. Besarnya koefisiensi variabel COVID-19 sebesar 0,02 berarti bahwa setiap ada kenaikan 1% kasus COVID-19 akan menyebabkan depresiasi nilai mata uang rupiah terhadap US dollar sebesar 0,02%. Dengan temuan ini, maka mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya memitigasi penyebaran kasus COVID-19 menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap ekonomi tidak semakin memburuk. Tabel tersebut merupakan hasil model persamaan yang dibangun untuk melihat pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan IHSG. Uji F dengan tingkat keyakinan 95%, nilai F 0,5 menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan dampak COVID-19 terhadap pergerakan IHSG. Meskipun nilai F tidak terlalu tinggi atau 0,48, namun dapat dimaknai pula bahwa dampak COVID-19 terhadap fluktuasi IHSG cukup signifikan. Sebagaimana tersirat dalam koefisien variabel COVID-19, tanda minus pada koefisien berimplikasi bahwa semakin tinggi kasus 19 berdampak kepada penurunan IHSG. Hal ini berarti semakin tinggi kasus COVID-19, maka indeks harga saham gabungan akan semakin terkoreksi. Besarnya koefisien variabel COVID-19 sebesar minus 0,3 berarti bahwa setiap ada kenaikan 1% kasus COVID-19 akan menyebabkan koreksi terhadap indeks harga saham gabungan besar 0,3%. Temuan ini mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya mitigasi penyebaran COVID-19 menjadi sangat penting agar pasar saham di Indonesia tidak semakin memburuk. Memburuknya kondisi pasar saham ini tentu saja akan berdampak kepada sektor real.
Dari hasil analisis menyatakan bahwa semakin tinggi kasus COVID-19 akan berdampak pada semakin terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap US dollar, yang berarti semakin tinggi rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 US dollar. Berarti setiap ada penambahan kasus COVID-19 sebesar 1% akan berdampak kepada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Sementara itu, IHSG dan nilai tukar berhubungan secara negatif, di mana setiap terjadi peningkatan IHSG akan mengakibatkan penurunan kebutuhan rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 US dollar, yang berarti rupiah akan menguat atau terapresiasi. Secara logis, hal ini menjelaskan bahwa terdepresiasinya rupiah dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang terorientasi ekspor sehingga nilai IHSG di BEI akan semakin meningkat.